I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang konsep ruang dan waktu di anime Tensura. Tapi kalau udah ngebahas tentang hal ini, pasti bikin bingungin. Ya semoga aja kalian paham. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Di Tensura juga ada yang namanya teori multiverse. Yang paling detail itu ada di light novel volume 11. Yang intinya tuh, Rimuru sebenarnya udah mati di masa depan. Dan yang bikin Rimuru masih hidup karena Chloe kembali melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Tapi sebelum itu, apa sih teori multiverse itu? Itu adalah istilah yang menggambarkan bahwa alam semesta tempat tinggal seseorang mesti terdapat alam semesta di semesta yang lain. Dan dengan beribu-ribu alam semesta yang ada di seluruh jagat raya, kemungkinan kita juga mempunyai salinan yang hidup di semesta lain. Terus hubungan ini sama Tensura apa? Supaya kita nggak terlalu bingung, mari kita ambil contoh dari topeng Chloe aja. Yang mana asal-usul dari topeng itu masih dipertanyakan. Karena Chloe sendiri juga nggak tahu dari mana asal topeng itu. Chloe telah melupakannya. Intinya, Chloe ngasih topeng itu sama Hinata setelah dirinya melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Dan Hinata saat itu lagi ada di dalam tubuh Chloe. Hinata pun ngasih topeng itu sama Shizu. Shizu ngasih topeng itu ke Rimuru. Dan Rimuru ngasih topeng itu sama Chloe. Dan karena dia terus-terusan gagal mengubah masa depan, pengulangan itu pun terus-terusan terjadi. Sampai Chloe sendiri juga nggak bisa mengingat pemilik pertama dari topeng itu. Tapi kalau menurut Mimin, pemilik pertama itu adalah Rimuru. Karena ada momen dimana saat Konoha mengamuk, Rimuru saat itu nggak punya topeng itu, namun masih bisa menciptakan salinan dari topeng itu. Jadi intinya, selama Rimuru tahu isi yang terkandung dari topeng itu, Rimuru bisa menciptakan topeng misterius itu. Tapi Min, kalau Rimuru nyiptainnya karena menyalin, gimana cara Rimuru bikinnya pertama kali? Kemungkinan di timeline pertama, Rimuru berhasil melakukan sebuah eksperimen dan menciptakan topeng itu sebagai hasilnya. Karena dengan terus menganalisa sesuatu, Rimuru selalu bisa menciptakan hal-hal baru yang gak logis di dunia itu. Jadi nggak ada keraguan kalau Rimuru adalah orang yang menciptakan topeng itu. Lantas pertanyaannya, apakah Rimuru saat ini ada kaitan sama Rimuru yang di masa depan nantinya? Jawabannya adalah enggak. Tapi Rimuru yang di masa depan berhubungan sama Rimuru saat ini. Karena Rimuru yang di masa depan gagal mengalahkan takdir kematian yang membunuhnya sebelumnya. Namun karena Rimuru saat ini bisa melewati hal itu, ini tandanya Rimuru saat ini nggak terikat sama takdir di masa depan. Jadi momen Rimuru yang mati di masa depan nggak ada kaitannya sama Rimuru yang saat ini. Terus pertanyaan, kalau seandainya Chloe mengulang-ulang waktu dan membuat Rimuru baik-baik aja seperti sebelumnya, apakah itu berarti Chloe adalah MC dari anime ini? Jawabannya enggak juga, karena jawaban yang lebih tepat, Chloe adalah MC di momen pengulangan waktu berkali-kali ketika Rimuru masih mati. Karena semua itu adalah tentang perjalanan Chloe. Jadi semuanya tentang penderitaan cara hidup Chloe. Berbeda dengan cerita kali ini, Rimuru adalah MC-nya. Meskipun waktu kali ini ada karena usaha Chloe, tapi tetap Rimuru yang mengambil tindakan. Sampai pada akhirnya Rimuru bisa mematahkan konsep pengulangan waktu abadi. Karena jika Chloe sendiri yang mengubahnya, dirinya nggak bakal sanggup mengubah takdir seseorang. Karena di cerita juga udah dijelaskan berkali-kali, Chloe telah melakukan pengulangan waktu abadi dan sama sekali nggak bisa merubah masa depan.
sekalipun Chloe berusaha mencegah hal itu terjadi, selalu aja ada kehancuran yang dipicu setiap kali Hinata terbunuh. Itu artinya, melihat masa depan tidak berarti bisa merubah masa depan. Teori ini sebenarnya berkaitan sama kehidupan dunia nyata. Pernah nggak sih diantara kalian tuh ngerasa pernah ngelakuin sesuatu, tapi tiba-tiba malah ngerasa ngulangin hal itu? Terus kalian mikir, kejadian ini kayaknya pernah kejadian. Dan di dunia kita itu dinamakan déjà vu, yang merupakan momen di saat kita merasakan pernah mengalami suatu kejadian dan merasa malah terulang kembali. Ini berkaitan sama konsep ruang waktu Chloe. Terkadang kita nggak bisa mencegah hal yang sama nggak terjadi lagi, karena ingatan seringkali tidak menyadarinya, atau lebih tepatnya menjadi ambigu. Contoh lainnya, pernah nggak sih kalian mengulangi mimpi yang sama berkali-kali dan kemudian kalian sadar kalau itu mimpi dan mencoba melakukan hal lain untuk mengubah ending dari mimpi kalian? Tapi meskipun udah usaha mengubah, ending mimpinya tetap sama. Ini juga merupakan contoh simpel yang Chloe alami. Dengan kata lain, cukup sulit bagi Chloe terlepas dari pengulangan waktu abadi. Namun secara kebetulan, Rimuru yang menjadi kuncinya membuat Chloe terlepas dari pengulangan waktu abadi. Sampai pada akhirnya, Chloe jadi semakin menguasai konsep ruang dan waktu, dan seiring berjalannya waktu, bahkan bisa mencapai puncak tertinggi dari penguasa ruang dan waktu. Inilah yang membuat Chloe bahkan bisa mengimbangi Gi, karena pemilik kendali mutlak aliran waktu adalah dirinya, dan agak sedikit berbeda dari light novelnya. Untuk web novelnya, bahkan ada momen di mana Gi, Velzard, dan Chloe bertarung. Tetapi Chloe bisa mengimbangi sosok nggak logis kayak mereka. Bahkan Velzard aja nggak mampu membunuh Chloe, karena jika seandainya serangan dari siapapun membunuh Chloe saat itu, Chloe bisa mengulang waktu di mana serangan itu belum dilepaskan. Jadi Chloe yang udah tahu serangan yang bakal datang membuat Chloe bisa bereaksi lebih cepat dari sebelumnya dan selamat dari kematian. Dan untuk light novelnya, semoga aja ada momen di mana Chloe ikut battle. Karena setelah Chloe menelan sebagian dari Mikael, Chloe dan Chronoa juga telah menjadi satu. Dan seperti web novelnya, Chloe juga berevolusi menjadi dewa ruang waktu. Jadi untuk kekuatannya nggak perlu diragukan lagi. Karena sejujurnya hanya ada beberapa orang yang bisa bergerak ketika aliran waktu berhenti. Dan dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwa teori ruang waktu juga terikat di anime Tensura. Bahkan kematian Mikami Satoru aja mengambil teori parallel universe, yang mana hampir setiap detiknya setiap dunia paralel akan tercipta. Dan ketika Mikami Satoru tiada, Rimuru tetap menjalani kehidupan di tempat lain. Bahkan di ending web novel, Rimuru bisa kembali menjumpai Mikami Satoru dan menyelamatkan Mikami Satoru saat itu. Konsep ruang waktu lain juga terlihat sangat jelas adalah konsep bubble universe. Ini adalah momen di mana pecahan jiwa Rudra tersebar di banyak dimensi, yang membuat Felgreen harus mengumpulkan semuanya satu persatu. Karena bubble universe terdapat hukum fisika yang sangat berbeda-beda. Dengan kata lain, meskipun Rudra yang ada di sini dan Rudra yang ada di sana adalah jiwa yang sama, tapi keduanya nggak berkaitan. Yang artinya, jalan hidup dari kedua Rudra itu berbeda, bahkan namanya juga bisa berbeda. Dan untuk teori yang paling jelas di Tensura adalah Infinite Universe, yang contohnya lebih ke arah Chloe. Karena dalam teori ini merupakan teori yang memungkinkan bahwa kita selalu memiliki jalan yang berbeda-beda dengan diri kita yang lain. Maksudnya, jika Chloe bisa terkena serangan, Chloe di tempat lain bisa menghindari serangan. Dan karena Chloe memang penguasa ruang waktu, jadi teori Infinite Universe inilah yang menjadi cara Chloe menghindari serangan yang belum terjadi di masa depan.
Dan dengan itu, Chloe bisa memilih tindakan terbaik yang bisa diambilnya. Nah, jadi kayak gitu aja untuk teori ruang waktu Tensura. Mimin harap kalian gak terlalu bingung. Karena emang kalau ngebahas tentang ini, bikin otak muter-muter mikirinnya. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you! I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.